Halo Sobat Elmovie dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum film berjudul The Pick Up tahun 2025. Tanpa spoiler di awal, langsung aja kita simak videonya. Check it out. Cerita akan berfokus pada pria bernama Travis. Travis bekerja di bidang pengambilan uang tunai yang kini sedang ia lakukan di Atlantic Bank. Di lokasi, Travis terpesona dengan salah satu nasabah bernama Zoe yang ingin meminjam bolpen miliknya. Thanks. Namun tak lama kemudian, situasi dalam ruangan menjadi panik ketika Travis menuduh Zoe sebagai perampok. Padahal ia hanya memberi sepucuk kertas berisikan nomor ponselnya. Kini hubungan mereka menjadi lebih dekat. Kencan pertamanya bisa dibilang romantis, apalagi ketika Zoe memberi isyarat pada Travis untuk melanjutkan kencannya malam ini di hotel. Uhuy. You thought the date was over. Keesokan harinya, Travis terbangun dan ia tak melihat Zoe di sampingnya. Lalu ia melanjutkan pergi bekerja karena waktunya hampir terlambat. Kemudian scene berpindah yang mana saya akan memperkenalkan pada kalian yaitu Russ. Russ ialah suami Natalie yang selalu mengeluhkan pekerjaan suaminya, pergi pagi pulang petang, begitulah sehari-hari. Because in 6 months' time, we'll have saved up enough money. Akan tetapi hari ini ialah hari istimewa bagi mereka berdua, yaitu anniversary pernikahannya yang ke-25. Sehingga Russ berjanji pada Natalie akan pulang lebih awal untuk merayakan anniversary-nya. I think it's the wood anniversary. No, I think it's actually. No, you usually say para la luz, pendejo. Te amo. Setibanya di kantor, Russ mendapatkan rute yang jauh-jauh dalam pengambilan uang tunainya, sehingga sempat ada cekcok antara Russ dengan atasannya karena ia sudah janji akan pulang lebih awal kepada istrinya. Request last week. Why don't you send me a telegram? Hit up my big... Akhirnya mau tidak mau Russ harus menjalankan tugasnya karena ia diancam untuk resign. Check your phone. That's on you. When you and your wife Di sini Russ dijelaskan bahwa ia akan ditemani oleh karyawan baru bernama Travis, orang yang saya perkenalkan di awal. I got laid this weekend. Di dalam mobil, pikiran Russ semakin tidak karuan. Rute pengambilan yang ia inginkan tidak di ACC, ditambah lagi rekan karyawan baru yang sudah dipastikan akan lebih lelet alias memakan waktu lebih lama. I'm just kidding. I heard you say it before. I'm sorry. Hey, Don't be abbreviating my wife's name. Karena Russ merasa lebih senior, ia menjelaskan job desk-nya dan ia juga meminta Travis agar lebih cepat melakukan pengambilan hari ini karena Russ akan merayakan anniversary bersama istrinya. Di jalan, Travis mengungkapkan apresiasinya kepada Russ karena ia bisa berdampingan hari ini. Karena menurut Travis, Russ ialah legenda atau paling senior di perusahaan. Ya, meskipun tanggapan Russ hanya diam saja karena gak mood dengan kebijakan perusahaan. Singkat waktu, saya akan memperkenalkan kembali kepada kalian yaitu ada Miguel dan Banner. Gak pakai jasa pembuatan. Dan kalian tahu ternyata Zoe yang sempat berkencan dengan Travis kapan hari ialah otak dari perampokan yang akan ia lakukan pada truk Russ dan Travis. Right. Banner? No cell service, nothing going out on air, nothing coming in. We got 7. Kini Zoe menjelaskan strategi pada Miguel dan Banner, mulai dari truk lapis baja pengangkut uang yang akan datang kurang dari 1 jam ini, hingga rutenya yang akan melewati zona mati 160 km ke Pleasantville, yang bisa dipastikan tidak ada jaringan sama sekali, sehingga Zoe menginformasikan kepada rekannya bahwa waktu yang dibutuhkan dalam aksinya ini kurang lebih hanya 70 menit.
Both smarter than I thought. We leave in 5. Suit up. Beralih pada Russ dan Travis, satu persatu pengambilannya berjalan dengan lancar. Hingga pada akhirnya, Zoe beserta rekannya mulai menjalankan aksinya yang kini mulai disadari oleh Russ ketika ada 2 mobil mengikutinya dari belakang. Hey, yo, you seeing this? Dan ya, dugaan Russ semakin diperkuat ketika Zoe dalam penyamarannya memberikan isyarat melalui selembar-lembar kertas yang intinya menyuruh Russ dan Travis menepi untuk menyerahkan uangnya bila ingin selamat. Hey, they know the route. How do they know the route? Your move, guys. Di posisi ini, Russ dan Travis panik antara menyerahkan atau melawannya. Karena 2 pilihan tersebut tidak akan menjamin keselamatannya menurut Russ. Merasa tak digubris kata-katanya, perampok ini akhirnya melakukan cara paksa. Ia melemparkan gas air mata ke dalam truk hingga membuat Russ dan Travis oleng saat berkendara. Tak berhenti di situ, ban truk yang dikendarai Russ dan Travis juga menjadi sasaran mereka. Beruntungnya, berkat ban bocor mereka berdua mampu membuat kawanan perampok kesusahan menghentikan mereka. Hingga satu di antaranya mobilnya terperosok dan menghentikan pengejaran. You sure these guys didn't know we were coming? Setelah melihat bahwa tidak ada tanda-tanda pengejaran, Russ dan Travis mencoba memperbaiki bannya yang bocor. Namun tiba-tiba mereka kembali muncul dari belakang sehingga Russ harus segera beranjak pergi dari lokasi. Travis yang memiliki jiwa agak culun tapi sebenarnya dia memiliki nyali walaupun sedikit. Ia pun nekat adu banteng dengan kedua mobil perampok. Anjay. Hingga akhirnya truk yang dikendarai Russ dan Travis dikepung dari depan dan belakang. Si perampok kembali melancarkan aksinya meloncat lalu berusaha merusak pintu belakang truk menggunakan mesin las. Russ berusaha menggagalkan aksi mereka dengan menembaki pelaku. Akan tetapi selang beberapa saat pistol yang dibawa Russ terjatuh sehingga tidak dapat melakukan penembakannya kembali. Tak kehabisan akal, Russ melempari pelaku menggunakan yang gua juga gak tahu kenapa kok tiba-tiba ada petasan berbentuk uang yang apabila mengenai si target akan menjadi berwarna. Ada-ada aja anjing. Namun ternyata petasan tersebut membuahkan hasil. Salah satunya membuat pelaku terjatuh dari truk dan mobil perampok satunya harus terguling akibat tidak fokus dalam mengendarai. Well, shit. Russ dan Travis merasa bahagia, mengira sudah melumpuhkan kawanan perampok tersebut. Namun tiba-tiba ternyata masih ada satu perampok yaitu Zoe yang kini berhasil menguasai truk yang dikendarai Russ dan Travis. Kini Russ dan Travis disandra di sebuah bangunan tua. Di sana Zoe menyayangkan tragedi kepada kedua temannya yang gugur dalam medan perampokan. Anjing medan perampokan. Where I either got a bail on $60 million and a genius truck is the score. Sebagai gantinya, Russ dan Travis harus menjadi kru baru dalam misi Zoe berikutnya. Ia sudah melupakan tentang perampokan pada truk Russ. Sekarang Zoe ingin mereka berdua menjadi budaknya dengan menuruti perintahnya merampok di kasino Sorrento dengan total $60 juta. Wow. Sehingga truk lapis baja milik perusahaan tersebut direparasi sebagai bentuk rencana baru Zoe. I can make this motherfucker disappear too. Sembari menunggu truknya selesai, Zoe mengajak Russ dan Travis makan sambil menjelaskan strateginya. Ya, namanya tak berselera meskipun ditawari gurami asam manis saus tiram ditambah selada dengan dekorasi yang cantik pun tidak akan merubah mood kedua pria ini.
Sehingga Zoe to the point saja. Intinya Rus dan Travis ini akan dijamin keselamatannya. Ia hanya memerintahkan bahwa nanti jam 3:04 kita semua akan melakukan perampokan di Kasino Sorrento dengan berbagai persiapan mulai mengganti plat truk yang dikendarai hingga barcode modifikasi agar bisa lolos masuk ke dalam. He's fast. What's that, an android? You know what? Keep the money. You need it. Kemudian scene berpindah menunjukkan bahwa Miguel dan Banner masih selamat usai insiden penghentian truk di awal tadi. Ia mendatangi bengkel reparasi alias rekan Zoe, berniat menghabisi Zoe yang menurut mereka sudah berkhianat meninggalkan mereka begitu saja. Sehingga Babang Gondrong menjadi korban karena tidak menunjukkan di mana lokasi Zoe berada. Nasib. You gotta believe me. Fuck, dude. Right. Shit. Singkat waktu, kinilah saatnya truk yang dikendarai Zoe CS mulai beraksi. Akan tetapi muncul masalah baru di sini. Tiba-tiba istri Rus mendatangi truk yang dikendarainya melalui GPS di ponselnya. Ia syok ketika melihat bahwa suaminya sedang bekerja bersama wanita alias Zoe. Istri Rus beranggapan gagalnya merayakan anniversary nanti malam rupanya gara-gara rekan wanitanya ini. Get you married a Latina. I put a fucking chip in your neck, hijo de... Rus berusaha menjelaskan, namun karena feeling perempuan ya, yuk digarisbawahi, feeling perempuan jarang meleset. Ia tak terima alasan apapun dari Rus, sehingga pada waktu ia mengecek sendiri ke dalam, ia baru sadar bahwa suaminya sedang disandra untuk menuruti perintah Zoe. Russell's coming with me, and you're staying in a truck. Oh, It's a little harsh. I'm gonna need to tie you up. She's horrible. She's horrible. Alhasil kini personil sandraan bertambah satu, yaitu istri Rus yang mau tidak mau harus diajak merampok ke kasino setelah ini. Dengan truk bernomor punggung 1530 juga dibekali walkie-talkie yang tersambung langsung dengan truk pengambilan uang yang sebenarnya. Kini tugas Zoe CS mendahului pengambilan uang di kasino tersebut sebelum truk pengambil uang yang asli sampai di lokasi. Sesampainya di lokasi, truk mereka harus melalui beberapa verifikasi data melalui barcode yang sebelumnya sudah dimodifikasi. Setelah semuanya aman, Rus memparkirkan truknya yang kali ini ada beberapa security di dalam. Sebelumnya, Zoe menjelaskan kepada Rus agar tetap tenang supaya tidak ada gelagat mencurigakan. Setelah melalui beberapa perbincangan dengan security, Rus dan Zoe diantar security masuk ke lokasi pengambilan uang. It was a mental health leave. They got stuck up by some food. Namun muncul masalah baru. Gini ya, kalau duit panas ada mulu cobaannya. Uang yang sebenarnya akan mereka pick up malah dijadikan properti foto oleh kandidat petinju ternama di kasino ini. Sehingga Zoe tak kehabisan akal mengingat waktu yang ia butuhkan dalam perampokan ini sangatlah singkat. Ia pun memprovokasi petinju tersebut dengan berkata bahwa musuhnya di luar membicarakan beliau, menjelek-jelekannya, bahkan dianggap sebagai petinju amatiran. Karena gak terima dan si petinju ini ingin segera menghampiri musuhnya tersebut, alhasil sesi pemotretan berhasil dihentikan, sehingga Zoe kini berhasil membawa pergi uang $60 juta tersebut. Here, let me get that for you. No. Di lorong, ia berpapasan dengan truk 1530 yang asli. Zoe menyuruh Rus agar segera gaspol pergi dari lokasi ini. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah mobil polisi yang sudah dipastikan akan menjadi kasus besar ketika ada dua pengambilan uang di kasino dengan nomor seri truk yang sama, yaitu 1530. Kini Zoe menyuruh Rus pergi ke lokasi persembunyian miliknya. Di sana ia berniat menyembunyikan truk lapis baja ini dan membebaskan Travis, Rus beserta istrinya. Namun tiba-tiba
Ya, truk yang dikendarai Zhu CS ditabrak oleh Miguel hingga sempat membuat Rus dan yang lain tak sadarkan diri. Ketika mulai sadar, betapa kagetnya mereka melihat sekujur tubuhnya diguyur satu jerigen bensin dengan posisi tangan diikat oleh banner yang berniat membakar semua beserta truk yang ia kendarai. Beruntungnya, Travis menemukan sebuah tang merek Tekiro sehingga Rus mampu melepaskan ikatannya lalu menyuruh Travis ngegas mundur menabrak Miguel dan Banner yang akan menghabisi Zui. Yeah, I think so. Put it in reverse. Pada momen ini, Zui melakukan perlawanan terhadap Banner yang akan menyerang Rus dan kawan-kawan, sehingga baku tembak antara mereka berdua terus berlangsung. Sampai pada akhirnya tembakan Zui berhasil mengenai perut Banner sehingga ia manfaatkan untuk lari dan melarikan diri menuju mobil yang berisikan uang 60 juta dolar tadi. Akan tetapi, Banner tidak langsung mengejar Zui. Ia butuh kernet yang entah apa isi pikiran Banner saat ini. Ia malah menculik istri Rus sebagai sandraan, sehingga Rus mau tidak mau harus mengikuti kemana Banner pergi menggunakan truk lapis bajanya. Karena sebelumnya truk bernomor punggung 1530 ini adalah buronan, ketika melintas di jalanan bagaikan main GTA Bintang 6, mereka dikejar-kejar mobil polisi beserta helikopter yang terus memantaunya dari udara. Kembali lagi dengan Banner, ternyata niat Banner menyandra istri Rus ialah mengajak Zui barter dengan uang 60 juta dolar miliknya. Tentu Zui tak merespon tawaran Banner dan terus melanjutkan pelariannya. Sedangkan Banner merasa risih diikuti oleh banyak mobil polisi di belakangnya beserta sorotan helikopter dari udara. Banner pun menembaki mereka semua menggunakan AKM tanpa scoop supaya mereka tak mengejarnya lagi. Kini tinggallah mobil mereka bertiga melakukan pengejaran satu sama lain. Zui yang sebenarnya mampu meloloskan diri usai mobilnya ngedrift, tak tega melihat truk yang dikendarai Rus terbakar akibat ulah Banner ketika pengejaran istrinya. Akhirnya Zui menyusul Rus dan Travis dari belakang. Mereka kembali dalam satu mobil meskipun Travis agak konyol tersangkut bak depan mobil Zui. Mereka pun kembali mengejar Banner yang sedang menyandra istri Rus. Dari jauh, Banner sudah melakukan penembakan brutal ke arah mobil Zui. Entah pelurunya Infinity atau gimana, kok heran juga gua. Namun tak disangka ketika Rus, Zui dan Travis melakukan pertahanan dari balik mobil, tiba-tiba istri Rus terbangun memukul Banner dari belakang hingga tak sadarkan diri. Ending yang sangat mengonyolkan. Pesan-pesan yang dapat diperoleh dari video ini adalah pertemanan bisa dimulai dari arah mana saja, bisa dari uang, bisa dari kebaikan kalian sebelumnya. Saya El Movie undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.